Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga di hari yang cerah, di hari ini kita selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di masa pandemi ini kita dihindarkan dari segala bentuk penyakit. Untuk itu anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran online ini kita selalu jaga kesehatan, selalu utamakan protokol kesehatan. Baik anak-anak, di pembelajaran minggu lalu masih di bab 2 tentang berpikir diakronis, sinkronik ya dalam sejarah. Kali ini kita masuk di pembelajaran berikutnya, bab 3 tentang penelitian dan penulisan sejarah. Tapi kali ini Pak Guru akan membahas tentang sumber sejarah. Ya, berbagai jenis sumber sejarah dan fakta sejarah. Baik anak-anak. Ya. Apa itu sumber? Ya, secara definisi apa itu sumber sejarah? Jadi sumber itu benda-benda yang dapat digunakan sejarawan dalam rangka meneliti peristiwa sejarah. Ya, bagi sejarawan sumber sejarah dianggap sebagai nyawa untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Sejarah ada karena rekonstruksi yang dilakukan sejarawan terhadap sumber sejarah. Jadi yang kita baca selama ini sebagai bentuk kisah sejarah itu sebagai proses rekonstruksi. Tentunya berdasarkan sumber. Ya, sumber itu identik dengan bukti ya. Bukti yang mendukung daripada penulisan sebuah peristiwa sejarah. Ya. Sumber sejarah dibedakan menjadi 2 jenis. Jadi ada sumber berdasarkan bentuknya, ada sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya. Ya. Ya, apa saja sumber sejarah berdasarkan bentuknya? Ada sumber tertulis, keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Ya. Misalnya laporan, surat kabar, catatan harian, autobiografi. Ya. Ini salah satu bentuk sumber tertulis dalam sejarah. Ya. Ya. Bagaimana dengan sumber lisan? Jadi ada sumber lisan, informasi yang disampaikan secara lisan oleh saksi sejarah. Ya. Informasi lisan langsung kepada pelaku sejarah. Tapi kadang sumber lisan ini lemah ya. Lemah karena bisa subjektivitas dalam pemberian informasi. Metode untuk mendapatkan sumber lisan disebut dengan sejarah lisan, oral history. Ya. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Ya, kalau tadi itu sumber sejarah berdasarkan bentuknya ya. Masih ya sumber tertulis, sumber lisan. Ya, sumber benda. Jadi sumber benda menunjuk perkembangan kebudayaan dari waktu ke waktu. Sumber benda ini berupa bangunan, fosil, patung ya. Sumber benda. Ya. Sumber visual. Jadi ada juga sumber visual. Sumber visual bisa berupa foto, sketsa, ornamen, lukisan. Sumber visual ya, menggambarkan tentang kejadian sebuah peristiwa bisa dalam bentuk foto, sketsa, lukisan, yaitu sumber visual. Sumber audio visual ya, audio. Jadi bedakan sumber visual, sumber audio visual. Sumber berupa suara dan gambar, berupa film dokumenter sejarah, berita mengenai peristiwa bersejarah, video dokumentasi. Ya, itu. Video dokumentasi, film dokumenter sejarah, berita mengenai peristiwa sejarah, video dokumentasi. Itulah sumber-sumber audiovisual. Jadi ini sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Ada sumber tertulis, sumber lisan, sumber benda, sumber visual, sumber audiovisual. Ya. Jadi kalau kita saksikan tentang film-film dokumenter, ya, berita mengenai peristiwa sejarah, video dokumentasi,
Ya, anak-anakku sekalian, hari ini adalah saya ingatkan adalah Hari Kesaktian Pancasila. Ya. Nah, pada Hari Kesaktian Pancasila ada peristiwa G30 PKI, yaitu Gerakan 30 September. Ya, film-film itu ya, film-film misalnya G30 sebab sumber audiovisual ya. Nah, kemudian berita mengenai peristiwa bersejarah, video dokumentasi. Ada juga sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya. Ya. Bagaimana klasifikasi sumber sejarah berdasarkan penyampaiannya? Iya. Ada sumber primer, sumber sekunder, sumber tersier. Jadi di dalam sejarah juga, bahkan kalau di ekonomi itu ada kita kenal sumber, ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan primer lah yang utama. Ya, itu ya. Di dalam sejarah juga ada namanya sumber primer. Suatu kesaksian langsung para pelaku peristiwa sejarah. Jadi sumber yang kita dapat atau sumber sejarawan mendapatkan sumber itu langsung dari tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ya, jadi itu kesaksian langsung. Ya, misalnya tentang peristiwa Gerakan 30 September. Ya, yang melihat. Jadi saksi mata, ya, saksi mata dari peristiwa itu atau menyaksikan langsung ya, itu namanya sumber primer. Pelaku ya, sumber pertama. Jadi sumber pertama. Sumber sekunder adalah kesaksian dari seorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Kesaksian seorang dia hanya mendengar ya, melihat ya. Melihat tetapi tidak terlibat langsung. Itu sumber sekunder. Sumber tersier berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian para ahli sejarah. Ya, jadi berupa buku-buku sejarah itu sumber tersier. Tersier kalau misal ada seorang sejarawan menulis tentang misalnya biografi, dia mengambil referensinya dari buku-buku sejarah yang sudah disusun. Artinya buku-buku yang sudah melalui proses penelitian. Itu namanya sumber tersier, diperoleh dari buku-buku itu. Ya. Kalau sumber primer ini adalah sebuah sumber yang diambil langsung, penelitian langsung istilahnya. Saya rasa seorang sejarawan terjun langsung ke lapangan mencari. Saya menggali tentang peristiwa G30 PKI. Misalnya, saya ingin menggali peristiwa lebih jauh dalam lagi. Berarti saya harus cari tokoh-tokoh yang memang terlibat dan melihat langsung peristiwa itu. Ini namanya, kalau dalam sejarah penelitian partisipan. Jadi langsung. Ya. Fakta sejarah. Sumber sejarah. Ya. Ada fakta sejarah. Ya. Berdasarkan sifatnya, fakta sejarah itu digolongkan menjadi 1, 2, 3, 4. Jadi ada fakta keras, ya, kebenarannya sudah diterima secara umum. Jadi fakta yang tidak bisa diganggu gugat kebenarannya. Ya, tidak bisa digali, tidak bisa dikotak-atik, tidak bisa lagi dicari. Ya, misalnya secara umum, ya, peristiwa proklamasi itu diterima secara umum. Bahwa memang itu fakta, peristiwa proklamasi dilaksanakan 17 Agustus 1945. Ya. Itu sesuatu fakta keras yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Ya. Tidak bisa diganggu gugat lagi. Fakta lunak, kebenarannya masih terbuka untuk diperdebatkan. Jadi banyak fakta-fakta sejarah sampai saat ini yang masih perlu diuji. Perlu diuji kebenarannya, masih perlu diperdebatkan. Misalnya peristiwa G30 PKI sekarang, ya, sampai kebenarannya memang ada yang meninggal. Kebenarannya 7 jenderal meninggal di lubang buaya dimasukkan. Nah, itu suatu kebenarannya, fakta, sehingga ada kesaktian Pancasila 1 Oktober. Tetapi peristiwa G30 PKI kita nonton itu, sering nonton, itu memiliki versi yang berbeda-beda. Tergantung sudut pandang melihat bagaimana sisi sejarahnya, isi peristiwanya. Apa benar ya ada sebuah penyiksaan? Ya. Itu masih kontroversi. Kalau kontroversi itu ya masih terbuka untuk
perdebatkan. Jadi banyak peristiwa-peristiwa sejarah itu yang masih kontroversi. Jadi makanya sejarah itu awal dan akhir ibaratnya tidak berakhir. Kecuali sudah kiamat baru berakhir. Makanya sejarah itu selalu ada terus mencari kebenaran. Itu namanya fakta lunak. Makanya sejarah itu selalu terus ditulis. Iya. Ada inferensi. Ide sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta. Iya. Tidak jauh-jauh beda dengan fakta lunak. Jadi ada sebuah ide sebagai benang merah menjembatani antara fakta. Ya banyaklah sebuah fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah yang masih perlu dikaji ulang. Ada namanya pelurusan sejarah. Sehingga jangan sampai kita terjebak dalam sebuah distorsi sejarah. Sebuah pengkaburan sejarah, ya. Makanya seorang peneliti sejarah itu ya, harus independen dalam menulis sebuah peristiwa sejarah. Harus objektif, jangan terkesan subjektivitas. Ya, memang tidak bisa dihindari subjektivitas itu, tapi jangan terlalu mendominasi. Kan berbicara sejarah, berbicara fakta. Ada opini, pendapat pribadi yang tidak didasarkan atas pendapat umum. Jadi opini didasarkan atas pendapat umum. Jadi kita bisa bebas beropini secara ilmiah, tetapi tidak bisa dijadikan sandaran sebagai fakta. Itu opini. Ya. Ya, ada juga berdasarkan bentuknya. Ini sosiopak, mentipak, artifak. Jadi ya. Ya. Berdasarkan bentuknya. Jadi ada sosiopak menggambarkan keadaan sosial, suasana zaman dan sistem kemasyarakatan. Ya. Mentifak menggambarkan suasana pikiran dan sikap yang mendasari suatu karya cipta. Artifak benda-benda peninggalan masa lampau. Ya, berdasarkan bentuknya. Ya, mentifak yaitu psikologis, ya, pikirannya, alam pikiran, sikap. Ya. Sosiopak, keadaan sosial, suasana zaman, sistem kemasyarakatan. Itu berdasarkan bentuknya. Artifak benda-benda peninggalan masa lampau. Ya. Oke, saya kira itu pembahasan kita tentang mengenai sumber sejarah. Ya, mengenai sumber sejarah dan fakta sejarah. Ya. Untuk itu nanti tugasnya mencari, ya ini nih tugasnya. Ya ini sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Ada sumber benda, sumber visual, sumber bukan ini ya, ini nih. Sumber tertulis, sumber lisan. Mencari apa ya? Sumber sejarah berdasarkan bentuknya, coba kelebihan dan kekurangan, mencari kelebihan. Misalnya sumber tertulis apa kelebihannya, apa kekurangannya, kemudian sumber lisan apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, sumber benda juga, ya, sumber visual dan sumber audiovisual. Jadi ada 3 ya. Jadi silakan kamu mencari referensi, ya, ditulis di buku catatan kamu, nanti di store atau dikirim melalui WA. Bagusnya di store atau ditulis di buku tugas, dikerjakan ya. Saya kasih waktu 1 minggu. Oke anak-anakku sekalian, ya. Ya, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, memberikan wawasan kesejarahan, dan tentunya kita sebagai bangsa yang besar,
sebagai generasi muda tentu kita harus melek sejarah. Ya, kita harus selalu menggali peristiwa sejarah tentang bangsa kita ini ya. Jadi kita ingin menjadi bangsa yang besar, kita harus menghargai ya jasa para pahlawan tentunya. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Ya, semoga kita menjadi generasi muda yang cinta akan Pancasila, ideologi Pancasila ya. Dan tentunya cinta terhadap NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.